merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain? Coba ini dijawab. Tidak pernah malu. Alasannya apa, Pin? Iya, bagus sekali. Di samping itu kita jangan malu dengan diri kita sendiri ya. Kita harus bangga dengan diri kita. Harus bahasa itu harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Dan yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kalau malu tentunya disembunyikan ya. Kalau karena kita tuh nggak malu, jadi nggak harus disembunyikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kamu atau Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Gimana, Mel? Takut nggak? Tidak pernah takut. Jadi merasa aman ya? Ya. Dan bangga dengan identitas kita sendiri. Baiklah, kita lihat gambar yang selanjutnya. Di sini ada aktivitas bermain dengan identitasku. Coba kalian amati gambar tersebut. Di sini tuh ada berbagai macam profesi. Ada pekerjaan kantoran mungkin, ada guru, ada orang yang sedang berbicara dengan orang lain. Siapa yang menyebutkan salah satu identitasnya? Ada nggak identitas kalian di sini? Nggak ada. Nggak ada. Mengapa salah satu kalian ada di sini? Contohnya pekerjaan kantoran di sini ya. Itu merupakan satu identitas. Identitas atau pekerjaan. Yang selanjutnya, dari permainan tadi, coba didiskusikan dan renungkan berapa pertanyaan berikut ini. Coba kalian diskusikan dengan teman sebab kalian, direnungkan. Yang pertama, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Coba. Ada di sini berada pada satu sisi identitas yang sama. Maksudnya kamu itu bisa berubah-ubah ke identitasnya? Bisa. Contohnya gimana berubah-ubahnya? Bisa diberikan contoh. Bisa berubah-ubah seiring bertambahnya usia mungkin ya? Berubah. Yang tadinya identitasnya anak SMP bisa berubah menjadi anak SMA. Setelah lulus SMA, SMP, sekolah ke SMA. Itu namanya perubahan identitas. Yang kedua, apakah kamu tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitasnya pada putaran pertama, tapi berbeda dengan identitas pada putaran berikutnya? Kita akan memakai itu tadi. Jadi perubahan identitasnya seperti apa? Ya mungkin perubahan dari profesi ya. Yang tadinya mungkin dia tidak bekerja, terus bekerja, jadi berubah identitasnya. Terus pada putaran pertama terus berbeda terus pada putaran berikutnya. Yang ketiga, dari semua identitas tadi, mana menurut kamu yang paling penting dan berharga buat kamu? Coba diurutkan dari 1 sampai 5. Bisa diurutkan. Yang paling penting, contohnya seperti apa diurutkannya? Yang mungkin dari pekerja ya, orang yang bekerja yang kerjanya lebih bagus, terus bertahap. Mungkin dari lapisan masyarakat. Kalau untuk tahap kerja kita harus apa dulu? Harus sekolah dulu ya? Iya, bertahap dulu ya? Kalian dulu sekolah jenjangnya dari mana dulu? Kalau mungkin untuk kerja ada tahapan kuliah ya, baru bisa
Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Nah, lihat videonya. Kesimpulannya apa? Bisa? Dia menyimpulkan. Hah? Bisa? Ya, aku berikan kesimpulan sedikit dari video yang sudah kalian tonton tadi. Intinya, kita semua mempunyai perbedaan ya. Dari mulai identitas, dari diri sendiri, dari keluarga. Kita udah punya identitas masing-masing. Nah, kalau kamu
kita dihina sama orang lain, kita patut marah nggak? Patut marah dan patut membela. Itulah yang dinamakan identitas yang sangat penting. Dan kita lihat slide selanjutnya yang berikutnya adalah gunakan standar diri sendiri. Ingat standar yang pertama, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Contohnya, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa dijadikan patokan untuk kita. Kita lihat tayangan videonya ya. Standar unik menurut diri kita sendiri. Dodoli, berkali perjalanan dengan banyak diskonan. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsung. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai mengikut diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Ya, gimana videonya? Keren. Seru ya? Nah, gimana punya standarnya kamu untuk diri kamu sendiri? Punya apa standarnya? Nah, standarnya tentu yang pertama kita harus bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita. Kan tadi nih, katanya orang Jepang standarnya apa tadi yang cantik itu yang dirinya. Terus orang di negara mana tadi yang cantik itu perempuan yang
Putih. Terus apa lagi? Langsing. Terus yang gemuk gimana dong? Hah? Gimana? Standar cantiknya apa lagi? Banyak ya. Kalau di Korea mungkin orang yang langsing itu cantik ya. Dan kalau begitu jadinya kita nggak yakin dengan diri kita sendiri, nggak percaya diri ya. Jadi intinya mah apa? Tadi awal dari kisah yang pertama tuh, pengen terlihat keren, katanya harus ngaku jadi orang kaya, harus gaya bicaranya dibuat-buat seolah-olah dia itu seperti orang yang berada, sampai akhirnya temennya ada yang ngedikin, akhirnya terjadi pembulian, nggak bisa masuk sekolah karena malu. Nah itulah yang disebut standar. Kalau standar iklan orang cantik itu yang tinggi berkulit putih, kalian berlomba-lomba bisa cantik diri dengan kecantikan tubuh kalian kan? Lelaki katanya standar tinggi itu yang ganteng, yang hidungnya mancung, atau sih mana yang pendek yang hidungnya pesek? Gimana ya? Nah, nggak ganteng dong. Tapi beda ya, standar kita itu harus yakin dengan diri kita sendiri dan tentunya harus bersyukur ya. Nggak boleh melihat orang lain. Sama halnya, sekarang gini, standar kita itu harusnya kita perbaiki dengan mengukur diri kita sendiri. Kalau hari ini kita seperti ini, tentu esok harus lebih baik lagi. Dan kemudian hari harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Terus begitu, harus lebih baik lagi, lebih baik lagi. Maka standar diri kita sendiri harus tercapai itu ya. Kita lihat slide yang selanjutnya. Nah ini latihan mencintai diri sendiri. Yang pertama, baikkan diri. Mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Ini yang paling penting. Kenapa harus mengekspresikan cinta terhadap diri sendiri? Latihan, kan judulnya latihan mencintai diri sendiri. Gimana caranya mencintai diri sendiri, kebaikan untuk diri, atau menerima terhadap diri sendiri? Artinya kita harus bersyukur kalau kita bisa situasi seperti ini. Bersyukur dengan diri kita sendiri, jangan melihat standar orang lain, apalagi standarnya iklan. Nanti timbulnya apa? Nanti kita nggak akan puas dengan diri kita sendiri. Jadi belajar mencintai diri kita sendiri, bersyukur dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kesadaran penuh. Kesadaran penuh, ambil nafas yang dalam, bisa dipraktekkan. Sadari apa yang terjadi dalam diri kita tanpa menghakimi. Dan ambil nafas yang dalam, perhembuskan perlahan tanpa menghakimi diri kita sendiri. Saya seperti ini. Enggak lah. Jadi refleksi dirinya supaya lebih baik lagi untuk esok hari. Bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi kita harus bangga dengan identitas kita sendiri. Gimana? Betul kan? Yang selanjutnya keterhubungan. Keterhubungan di sini memperluas kesadaran kita. Kenapa semua makhluk itu mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Nah itulah yang disebut sebagai makhluk hidup. Semua orang punya ujian untuk dirinya sendiri. Semua orang punya masalah dengan dirinya sendiri. Contohnya mungkin kalau saat ini kalian masih ada di ranking yang terendah, siapa tahu kalau kita belajar dengan menunjukkan prinsip kebaikan dalam diri kita, kita bisa mencapai puncak prestasi dengan sebaik. Nah, intinya apa? Harus latihan mencintai diri sendiri. Di sini dijelaskan juga para ilmuwan mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri yang berisikan baik dengan ajaran bentuk tradisional dan tetap untuk berfungsi sebagai panduan untuk latihan kamu. Yang pertama, latihan dengan kebaikan diri dengan kesadaran penuh dan dengan keterhubungan. Satu lagi slide di sini. Ibu mau kasih lihat galeri diri. Dari galeri diri dalam bentuk buatlah kamu itu harus membuat galeri diri dalam bentuk biodata atau CV. Kerja bikin biodata. Biodata atau CV yang menampilkan identitas kamu sebanyak mungkin. Dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, klub, sepak bola favorit mungkin dan sebagainya. Atau mungkin makin banyak identitas makin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang diri kamu. Misalnya, kamu bisa mempostingnya dalam sosial media, kemudian teman kamu untuk mengunjungi galeri tersebut. Jadi diupload. Nanti semakin banyak identitas kamu, semakin bisa kamu berekspresi dan semakin
bangga dengan diri kamu sendiri. Dan cukup sekian tayangan dari Ibu untuk wawasan pendidikan